Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam kemurahan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kekuatan agar kita masih bisa tetap berada meskipun di wabah penyakit virus corona ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kemurahannya sehingga kita masih diberikan keselamatan, kekuatan, kesehatan meskipun di tengah-tengah penyakit yang menjalar seperti ini. Pertama-tama pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah Public Speaking ini, yaitu Bapak Dr. Andes Isa Ansori, MPD. Yang kedua ialah Bapak Muhammad Farisko Irfan, SPD, MPD. Berkat beliaulah saya bisa berbicara di depan teman-teman saudara-saudara sekalian meskipun melalui maya virtual saat ini. Perkenalkan, nama saya Ingrid dengan NIM 14014190028 dari jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang. Semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Belajar. Ya, belajar adalah sebagai modal pembelajaran yang kita hadapi saat ini. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, efektif, serta efisien. Tanpa belajar, kita tidak bahkan bisa maju menghadapi globalisasi saat ini. Pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari sekelompok orang yang telah dituntun sehingga bisa untuk melanjutkan dari generasi ke generasi berikutnya dan melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Itu adalah pendidikan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang tua, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Di masa pandemi saat ini, begitu banyak kendala yang kita hadapi termasuk belajar, terutama pada masalah yang namanya internet. Sistem pembelajaran yang kita hadapi termasuk belajar ini, terutama sistem pembelajaran secara online, yang dimana sistem ini kita bisa ambil keputusan, yaitu sistem berani dalam jaringan, yang dimana kita mengambil keputusan untuk tidak bertemu langsung atau bertatap muka langsung antara siswa dan guru. Kita lakukan pembelajaran ini secara online yang menggunakan jaringan internet, sehingga guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah, guru berada di rumah atau di mana saja. Tetapi pembelajaran ini boleh berjalan secara efektif, efisien, dan tentunya harus selalu meningkatkan semangat belajar buat peserta didik. Ya, untuk menghadapi masalah belajar, di sini kita harus benar-benar untuk niat serius dalam belajar. Ambil dan pergunakan kuota internet dari Kemendikbud sebaik mungkin dan gunakan kesempatan belajar untuk tepat waktu, mengisi presensi, mengisi absen, dan serius dalam belajar seperti di sekolah pada umumnya. Meskipun melalui virtual atau melalui sistem dalam jaringan, kita harus mengupayakan menerima pendidikan, melakukan pembelajaran dengan baik. Jangan pernah menunda pembelajaran, karena kita harus tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, bahkan tenaga pendidik, sama-sama mendapatkan ilmu untuk masa depan kelak. Mungkin dari kita semua memiliki masalah dan kendala dalam belajar secara online, tetapi itu semua bermula ketika kita hanya bermalas-malasan saja atau rasa tidak niat yang timbul dalam diri. Untuk itu, kita bisa memiliki jalan keluar.
Sebab kita harus melakukan pendidikan, pembelajaran meskipun hanya online saat ini. Untuk itu, kita harus ketahui bahwa kita semua adalah anak bangsa. Kita semua adalah penerus-penerus bangsa. Maka pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar meskipun masih dalam tatap maya ataupun pembelajaran secara online dalam jaringan. Saya yakin teman-teman semua, rekan-rekan semua pasti bisa belajar dengan baik jika mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik-baik mungkin. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan gratis di berbagai aplikasi. Pemerintah harus berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan untuk pendidikan ke depannya. Dari aplikasi-aplikasi yang diberikan melalui aplikasi layanan gratis dalam komunikasi ini, dalam pembelajaran secara online ini, tentunya ada juga penyediaan kuota internet yang gratis untuk membantu proses pembelajaran berbasis teknologi saat ini atau proses pembelajaran secara online ataupun dalam jaringan. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis online. Pemerintah harus mengambil tindakan dan keputusan untuk memberikan kurikulum untuk pembelajaran yang efektif, efisien dalam pembelajaran secara daring saat ini. Bagi sekolah diharapkan memberikan solusi dan upaya agar peserta didik juga bisa memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran secara online ini. Adanya peranan sekolah didasari dari sosialisasi, tentunya harus memberikan layanan tersebut kepada siswa, orang tua, agar dalam pelaksanaan pembelajaran ini tidak ada yang terpengaruh dari sistemnya karena sudah diberikan layanan sosialisasi bagaimana menggunakan aksesan internet, aplikasi ketika proses pembelajaran secara daring. Dalam proses pembelajaran yang berani, penting untuk kita tambahkan pesan-pesan edukatif kepada setiap orang tua dan peserta didik untuk mengetahui pentingnya pengetahuan tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, ketika kita memberikan manfaat, pesan moral, pesan edukatif tentang adanya virus corona ini, tentunya pembelajaran yang kita jalankan meskipun hanya daring tentunya akan kita rasakan seperti pembelajaran yang bersifat secara tatap muka atau pembelajaran yang offline. Adanya efek yang sangat bagus dari pemberian pesan-pesan edukatif ini, tentunya terdapat program yang tepat sasaran serta program akan kecapaian pembelajaran yang akan kita capai di pandemi COVID-19 ini. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran berani pada situasi jaringan internet atau secara online ini, tentunya di situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam merancang dan meramu serta memanfaatkan setiap metode-metode pembelajaran yang menggunakan berbagai aplikasi sesuai dengan materi. Kreativitas merupakan kunci kesuksesan seorang guru untuk dapat memotivasi semua siswanya agar tetap semangat dalam proses belajar secara online dan tidak bersifat psikis. Di samping itu, keberhasilan pembelajaran berani selama masa COVID-19 ini tentunya tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau pihak madrasah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik serta mengatur sistem pembelajaran yang berani. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, serta simpel untuk memudahkan komunikasi antara orang tua, sekolah, antara siswa, sekolah, dan tepat tentunya dalam proses pembelajaran meskipun siswa hanya di rumah saja
terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran berani sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah tersebut ialah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 saat ini. Menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama dari berbagai pihak antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah atau madrasah menjadi penentu pembelajaran berani lebih efektif, efisien, dan tentunya itu sangat membantu dalam proses mendapatkan pendidikan. Beberapa anak mungkin ada yang terkendala, padahal dia hanya malas untuk belajar saja. Sebenarnya dia bisa membuat PR dan membuat tugas lainnya, tetapi anak tersebut masih memiliki berbagai macam alasan karena internet yang begitu tidak memadai. Hindari sikap ini, hindari berbagai alasan untuk tidak mengerjakan berbagai tugas. Hindari sifat malas kita. Ubah sikap kita menjadi sikap yang rajin untuk semangat dalam proses belajar mengajar. Ingat, kesempatan dalam menuntut pendidikan, mencari ilmu tidak datang untuk kedua kalinya. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu kegiatan belajar mengajar atau kegiatan belajar tatap muka secara maya. Tentunya ada peran guru yang terbukti lebih efektif secara mandiri tersebut. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya, yaitu Aulia Lukman Aziz. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020, ia mengatakan, selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Paparan Bapak Lukman dalam keterangannya di laman resmi Universitas Brawijaya pada Sabtu 2 Mei 2020. Menurutnya, pembelajaran penuh secara berani atau online ini tentunya ada pembelajaran yang akhir-akhir ini terdapat banyak keluhan dari berbagai pihak, dari pihak siswa maupun pihak orang tua siswa. Namun itu tidak harus menjadi kendala kita dalam menuntut pendidikan, karena kita adalah generasi penerus bangsa yang akan memiliki masa depan yang cemerlang. Oleh sebab itu, kawan-kawan, rekan-rekanku sekalian, ayo tetap semangat dalam belajar. Mari pergunakan waktu sebaik-baiknya meskipun kita hanya di rumah saja. Untuk itu, mari mempergunakan waktu yang ada untuk meningkatkan skill kita, bakat kita, kemampuan kita, dan terus memanfaatkan belajar secara maksimal. Jangan pernah kita malas, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan kita, sebab kita tidak tahu masalah apa yang akan datang di kemudian hari kalau kita tidak menempuh pendidikan saat ini, meskipun hanya secara online. Dengan demikian, pembelajaran secara online ini sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk itu teman-teman, ayo tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak aman. Juga itu adalah pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Ayo sama-sama kita kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah madrasah menjadi penentu agar pembelajaran berani ini lebih efektif, efisien, dan kondusif. Salam dari saya, tetap semangat dalam proses belajar mengajar, tetap semangat untuk menempuh pendidikan di masa pandemi saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan di tengah maraknya virus wabah pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa lagi.